Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Salah satunya yaitu Kota Ketapang. Kota Ketapang telah mematuhi aturan protokol yang telah pemerintah anjurkan. Di setiap toko telah disediakannya tempat pencucian tangan dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Dan pelanggan yang datang ditetapkan untuk memakai masker ketika ingin berbelanja. Upaya kesiapan masyarakat dalam mengatasi wabah COVID-19 yaitu dengan tetap mematuhi aturan kepala desa setempat yang telah ditetapkan, seperti melakukan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yang akan datang, dan jangan lupa untuk selalu cek kesehatan para tamu yang datang. Himbauan untuk warga jika ingin membeli makanan di luar untuk menggunakan alat makanan sendiri, dan untuk para pedagang untuk menggunakan masker dan sarung tangan pada saat melayani pelanggan. Masyarakat juga harus saling memberi contoh nyata melalui perilaku yang bisa diteladani. Desa siaga COVID-19 adalah desa yang warganya memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara bersama-sama dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Masyarakat juga harus saling memberi contoh nyata melalui perilaku yang bisa diteladani. Misalnya, dengan memasang tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun di setiap depan rumah masing-masing, memperketat keamanan pada tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan orang, dan harus saling mengingatkan pentingnya memakai protokol yang telah dianjurkan pemerintah pada saat keluar rumah, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan.
dapat dilakukan dalam mempersiapkan penerapan desa? Melakukan koordinasi. Kalau dari desa tuh harus lintas program, lintas sektor harus dilakukan koordinasi sama dengan Babin Desa, Babin Mas, kemudian Babinsa, terus yang lain untuk penggalangan upaya pencegahan dan menjadikan desa ini jadi desa siaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi sama dinas kesehatan untuk membuat protokol kesehatan, untuk mengadakan pamflet. Upaya apa yang dapat dilakukan agar terhindarnya dari paparan COVID-19 pada tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan? Kita harus melakukan physical distancing maupun social distancing, jangan terlalu dekat, jarak 1 meter. Contoh yang ada tempat-tempat umum sering didatangi itu musola maupun surau maupun masjid. Jadi kan yang dilakukan situ disediakan tempat cuci tangan di setiap yang masuk situ harus cuci tangan. Di pasar juga begitu. Dan jangan kemudian masyarakat diwajibkan pakai masker. Selain cuci tangan, pakai masker, dan tidak melakukan jabat tangan atau physical distancing maupun dekat-dekatan. Apa tindakan Anda jika ada yang positif COVID di desa ini? Yang dilakukan pertama menenangkan masyarakat bahwa COVID itu penyakit yang memang benar mematikan, itu jenis pandemi dan sebagainya. Cuman masyarakat tidak perlu resah, masyarakat harus mengedukasi dirinya untuk melakukan seperti yang dijelaskan tadi, harus pakai masker, harus cuci tangan, dan banyak diam di rumah saja. Kalaupun ada kasus, itu yang ditangani oleh dinas kesehatan maupun rumah sakit, itu sudah melakukan protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan. Dari kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya ingin mewawancara mengenai desa siaga COVID-19 di desa ini, Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai diterapkannya desa siaga pada desa ini? Ya, tanggapan saya sama seperti desa-desa lainnya. Desa siaga ini kalau menurut saya memang sangat penting karena selain kita agar terhindar dari COVID-19, tapi juga sebagai media sosialisasi juga untuk masyarakat luar bahwa COVID-19 ini nyata adanya dan harus kita perangi. Upaya apa yang Bapak dapat lakukan dalam mempersiapkan penerapan desa siaga di desa ini? Nah, kalau upaya-upaya yang dilakukan, kita juga dibantu sama warga. Seperti kemarin kita membuat tempat pencucian tangan di beberapa spot-spot tempat kerumunan seperti di masjid, di pasar, dan di kantor-kantor desa. Dan juga untuk desa sendiri mengikuti peraturan pemerintah, kita harus membuat tim relawan COVID-19 yang sudah berjalan sekitar 1 bulan inilah di desa kami. Bagaimana cara untuk melindungi keluarga maupun warga yang ada di desa ini agar terhindar dari COVID-19? Yang pertama yang harus dilakukan pastinya adalah sosialisasi. Kita harus mensosialisasikan kepada keluarga kita, kepada warga bahwa COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang nyata dan harus kita hindari, harus kita perangi dengan cara pola hidup sehat. Seperti salah satunya seperti mencuci tangan dan menerapkan social distancing. Upaya apa yang dilakukan agar terhindarnya dari paparan COVID-19 pada tempat-tempat umum atau pada kerumunan di desa atau di mana, Pak? Kalau yang pertama
agar terhindar dari COVID-19 di keramaiannya, yang harus dilakukan pertama adalah menghindari kerumunan. Dan yang kedua, jika terpaksa untuk berada di dalam kerumunan, kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita. Misalnya kita bekal hand sanitizer, atau jika ada tempat pencucian tangan, kita harus mencuci tangan setelah keluar dari keramaian tersebut. Dan jangan lupa, seperti anjuran pemerintah, kita harus menggunakan masker. Apa tindakan Bapak jika ada yang positif COVID pada warga desa ini, Pak? Ya, kalau kita pastinya mengikuti anjuran dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Jika ada kenaikan status dari PDP ke positif, maka kita akan serahkan ke tim gugus tugas COVID-19 yang berada di dinas kesehatan untuk dikarantina. Tata tertib apa yang telah Bapak terapkan di desa ini agar terhindarnya dari paparan COVID-19, Pak? Untuk tata tertib sendiri kita sebenarnya tidak ada ya. Kita hanya mengikuti anjuran pemerintah, peraturan pemerintah yang sudah dibuat mengenai protokol kesehatan, seperti anjuran untuk PSBB dan sebagainya, kerja malam gitu ya. Gimana cara ibu sebagai ibu rumah tangga dalam melindungi keluarga ibu agar tidak terpaparnya COVID-19? Saya mengatur keluarga saya supaya pola hidup sehat, makanan yang bergizi kayak vitamin, makan sayur-sayuran, olahraga kecil-kecilan di rumah, supaya tidak terlalu berat-berat. Dan pun saya sarankan kepada anak saya dan juga keluarga, kalau keluar rumah terus pakai masker, mengurangi juga aktivitas keluar rumah kalau tidak penting, tidak usah keluar, dapat jaga jarak juga kepada masyarakat dan menjauhi keramaian. Bagaimana cara ibu untuk melindungi keluarga ibu agar tidak terpaparnya COVID-19? Jaga kebersihannya, jaga kesehatan dengan cara olahraga, makan sayur, makan buah, makan gizi yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Terus menghindari keramaian di lingkungan masyarakat maupun di tempat umum. Bersihkan diri dengan cara mandi atau cuci tangan setiap kita dari luar rumah, dari pasar atau dari tempat-tempat umum lainnya. Terus banyak minum air putih, banyak olahraga. Ya, itu aja. Bagaimana cara ibu untuk melindungi keluarga ibu agar tidak terpaparnya COVID-19? Menjaga kesehatan diri maupun keluarga dengan mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Saya juga memberi vitamin C untuk menambah imun tubuh keluarga saya. Saya selalu menasihati anak saya untuk tidak berkerumun keluar rumah jika itu tidak terlalu penting. Saya selalu mengatakan untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas maupun silaturahmi melalui visual. Jika tidak bertemu dengan orang lain, jika itu benar-benar penting dan harus keluar dari rumah, maka saya sarankan anak saya memakai masker dan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan ketika pulang harus langsung mandi dan mencuci pakaian yang telah dipakai untuk bekerja.